Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Hilalia dengan NPM 22106311102114. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis adalah sumber hukum dalam Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Studi dalam memahami hadis ini sangat penting untuk ajaran agama Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, wa an Ibnu Umar an-nabiyyu qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitih wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari wal Muslim. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya berkenan dengan yang kalian pimpin. Seorang amir atau penguasa adalah pemimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab berkenan dengan yang kalian pimpin itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep yang penting, baik dalam konteks spiritual maupun sosial. Pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan keadilan, bijaksana, dan memperhatikan kebutuhan umatnya. Berikut ada hal-hal yang penting dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama ada pengetahuan Al-Quran. Menjadi pemimpin yang baik membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap ajaran Al-Quran. Yang kedua ada etika dalam kepemimpinan. Pemimpin muslim diharapkan menjalankan kepemimpinannya dengan penuh etika dan moralitas yang tinggi. Yang ketiga ada keadilan dan keseimbangan. Pemimpin harus memastikan keadilan dan keseimbangan dalam memimpin umatnya. Perspektif hadis tentang perempuan sebagai pemimpin. Hadis memberikan pandangan inklusif terhadap perempuan sebagai pemimpin. Meskipun konteks sosial berbeda, hadis menegaskan bahwa perempuan juga bisa memegang posisi kepemimpinan yang penting. Yang pertama ada inklusif. Hadis menegaskan inklusivitas dalam memahami peran perempuan sebagai pemimpin. Yang kedua ada kesetaraan, menekankan kesetaraan hak dalam kepemimpinan tanpa memandang dia perempuan atau dia laki-laki. Yang ketiga ada pemberdayaan, memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan. Di sini ada beberapa contoh kepemimpinan perempuan dalam hadis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pemimpin keluarga. Hadis memberikan contoh tentang peran ibu dalam memimpin keluarga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Yang kedua ada di komunitas. Perempuan dalam hadis juga terlibat dalam memimpin tingkat komunitas, memberikan kontribusi yang signifikan. Yang ketiga ada lingkupan sosial. Kisah-kisah perempuan dalam hadis menunjukkan peran positif dalam mempengaruhi dan memimpin lingkungan sosial. Dari Ummu Salamah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wanita mana yang meninggal dunia sedangkan suaminya merasa ridho, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin ada beberapa tantangan dalam menerapkan kepemimpinan perempuan berdasarkan hadis. Yang pertama yaitu ada kebiasaan budaya. Budaya patriarki kadang menjadi penghalang bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Yang kedua ada stereotip gender yang mengatakan bahwa laki-laki lebih cocok sebagai pemimpin dan hal itu bisa menghambat
perempuan sebagai pemimpin. Yang ketiga ada pemahaman yang salah. Kesalahan interpretasi terhadap hadis bisa membatasi persepsi terhadap peran perempuan sebagai pemimpin. Dan ada hal yang mendukung kepemimpinan perempuan berdasarkan hadis juga. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yang inklusif akan memperkuat pemahaman tentang potensi kepemimpinan perempuan. Yang kedua ada kesadaran budaya, membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam kepemimpinan menurut perspektif hadis. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi, menegaskan peran perempuan dalam kepemimpinan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial itu akan mendukung kepemimpinan perempuan berdasarkan hadis. Kesimpulannya adalah hadis memiliki perspektif inklusif terhadap perempuan sebagai pemimpin. Dengan memahami dan menerapkan yang terkandung dalam hadis, kesempatan potensi perempuan sebagai pemimpin dapat diwujudkan secara adil dan berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.